Halo, di sini saya akan menjelaskan segmen selanjutnya mengenai pengukuran gelombang. Pada segmen keempat ini, saya akan menjelaskan tentang pengukuran gelombang. Ya, pengukuran gelombang dapat dilakukan secara sederhana, yaitu dengan manual, manual dan cara pengamatan sederhana secara visual, yaitu dengan menempatkan atau kita melakukan pengamatan di pesisir misalnya, dengan mengamati dari sebuah bambu ukur. Bambu ukur yang sudah dikalibrasi tentu saja. Mata kita akan tertuju pada suatu bacaan di rambu, kemudian kita akan mengamati kira-kira tinggi gelombang di suatu waktu itu berapa gitu ya sampai horizon. Kemudian kita akan bisa juga mengamati, misalnya kita akan tahu ya informasi muka air pada saat itu berapa sehingga bisa mendapatkan sea water levelnya. Ya, jadi tinggi dari bacaan dari mata kita di atas rambu ukur itu adalah sama dengan kurang lebih ya, sama dengan tinggi gelombang pada saat itu. Kemudian kalau gelombangnya pada saat itu sangat tinggi sehingga misalnya di pesisir kita nggak bisa sampai nih, di pesisir dekat pantai kita nggak bisa sampai, mata kita nggak bisa nyampe. Kalau gelombangnya di sini gitu ya, kan nggak bisa nyampe, bacaannya sudah tidak optimal, kita harus mundur lebih ke belakang sehingga di bacaannya bisa sampai sejajar kurang lebih dengan tinggi gelombang pada saat itu. Nah, kemudian pengukuran yang banyak juga dilakukan saat ini yaitu dengan otomatis, bisa dengan pengukuran secara otomatis ini dapat menggunakan beberapa instrumen pengukuran. Misalnya dengan sama seperti pengukuran arus dengan memanfaatkan pergerakan dari buoy yaitu rangkaian untuk mendapatkan kira-kira gambaran dari riak air yang dideteksi dari posisi ketinggian yang diukur oleh GPS. Kemudian dengan prinsip akustik ya, dengan ADCP bisa juga untuk mendapatkan kira-kira riakan dari arus dan juga riakan dari gelombang di kolom air. Karena seperti kita ketahui bahwa kolom air itu semakin ke bawah akan semakin kecil efeknya. Kemudian sensor tekanan dapat juga mengukur riakan dari gelombang atau mengukur tinggi gelombang berdasarkan perubahan tekanan ya. Kalau semakin dalam misalnya atau semakin tinggi gelombangnya, maka tekanannya bisa semakin tinggi, semakin berat gitu tekanannya. Kalau semakin rendah tinggi gelombangnya pada saat dia turun gitu ya, pada saat dia lembah, maka tekanannya akan kurang. Walaupun mungkin permukaannya sangat dikit ya. Ya, ini ada tipe-tipe instalasi dari instrumen-instrumen tersebut. Kita dengan rangkaian ya, dengan menempatkan sensor GPS, GPS-nya di atas biasanya GPS, di buoy, sehingga kita dapat tahu nih pergerakan dari atau riakan dari gelombang di suatu posisi dan posisi lainnya ya pada saat dia bergerak berapa gitu kira-kira gelombangnya. Atau bisa juga kita dengan menggunakan kapal dan kapal tersebut ada GPS-nya gitu ya. Jadi misalnya ada kapal dan ditempatkan GPS. Tapi kalau dengan kapal dan GPS kita harus tahu nih nanti offsetnya terhadap muka air berapa sehingga yang kita ukur adalah si gelombang di permukaan air bukan gelombang yang di atas. Ya. Sama juga seperti buoy juga seperti itu. Kemudian mungkin ada juga nih sensor yang ditempatkan di buoy, bisa sensor akustik atau sensor apapun itu hingga mengukur perubahan yang terjadi terhadap gelombang. Terus bisa juga dengan penggunaan sensor akustik gitu ya. Jadi perubahan
jarak akustik relatif terhadap penambahan dan pengurangan tinggi gelombang. Sama juga seperti sensor tekanan. Kalau sensor tekanan dan sensor akustik biasanya ditempatkan di tempat yang stabil, bisa di suatu platform yang stabil atau di dekat pesisir gitu ya, atau kalau di lepas pantai di dekat platform. Ya, baik itu saja untuk segmen keempat. Kita lanjutkan ke segmen berikutnya.